pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tema dalam ibadah kita, gereja merayakan kasih dan mewujudkan perdamaian. Karena itu bagian firman yang membimbing kita berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai persekutuan gereja, kita sungguh menyadari bahwa ada begitu banyak kelemahan dan kekeliruan yang kita lakukan. Kita mengabaikan kasih dan kita menjauhi perdamaian. Karena itu mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, sebagai sebuah persekutuan jemaat, Engkau Allah yang mengasihi kami. Sekalipun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan kami lari dari hadirat-Mu. Ketika Dikau memanggil, justru kami tidak mendengarkan, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat masuk ke dalam hidup persekutuan kami. Kesibukan yang kami lakukan membuat kami lupa bahwa ada penyertaan-Mu dari waktu ke waktu. Karena itu kami mohon, ya Allah, kami menyadari bahwa dalam kasih-Mu, Dikau telah memanggil kami sebagai sebuah persekutuan jemaat. Dikau juga mempercayakan tanggung jawab untuk hidup sebagai sesama saudara yang saling mengasihi dan mengusahakan kedamaian dalam melakukan pelayanan bagi gereja-Mu. Namun kami sering mengabaikan kasih dan kedamaian itu. Kami lupa bahwa Dikaulah yang seharusnya kami kasihi melebihi segala sesuatu. Karena itu kami mohon, ya Tuhan, kami terlalu egois dan bebal. Kami sering membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami sering merasa lebih benar dan lebih pintar daripada orang lain. Iri hati dan prasangka buruk mewarnai perjalanan pelayanan gereja-Mu. Karena itu kasih dan kedamaian jauh dari kami. Saat ini Tuhan, kami mohon ampunilah kami dan mampukan kami untuk menjadi gereja yang merayakan kasih dan mewujudkan damai bagi sesama dan semesta. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian Tuhan kasihan. Tuhan berkenan mengampuni kita karena rahmat-Nya yang besar. Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 di situ dikatakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Inilah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Mari kita bernyanyi PKJ 212
Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Kita sama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup anak-anak dari SMAK. Persembahan pujiannya, kita kasih tepuk tangan buat anak-anak. Kita akan mengangkat pujian Mazmur kita, karena itu saya jemput kita sekalian untuk Mazmur pasal 18 dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dalam perikop nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Kekelaman ada di bawah kakinya, dan melayang di atas sayap angin. Dia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyian. Ia menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya hilanglah awan-awan. Bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit. Yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserahkan Kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan. Dan tersingkaplah alas-alas dunia. Karena hardik-Mu ya Tuhan. Karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku. Menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah. Dan dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku. Tetapi Tuhan menjadi sandaran bagimu. Demikianlah pujian Mazmur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bernyanyi dari kitab Bakti 252 ayatnya yang pertama. Kita akan masuk di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan, dan bahan bacaan bagi kita dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya jemput Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita satu hati di dalam doa kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Saat sore hari ini Tuhan, dalam kebaktian pada saat ini kami akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Sebelumnya ya Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian daripada Tuhan memenuhi kami semua, sehingga tanpa terkecuali kami dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan firman-Mu, dan kami dapat mempergunakan firman-Mu di dalam sehari hidup kami. Berkati mama pelayan yang akan menyampaikan firman-Mu dengan hikmat dan urapan dari surga, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman, hamba-Mu dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengar akan kebenaran firman. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Papa Mama yang dikasihi Tuhan, hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Papa Mama, sanak bersaudara yang Tuhan Yesus kasihi, Salam. Shalom. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semua sebagai anggota Persekutuan Gereja Masehi Injili di Timur. 77 tahun usia kita. Luar biasa cara Tuhan berkati Gemit. Dan saya percaya kalau Gemit tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti tidak sampai 77 tahun. Dengan segala pengharapan kita bahwa kasih sayang Tuhan dan perkenanan Tuhan akan terus memimpin perjalanan Gereja Masehi Injili di Timur. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai satu persekutuan ada mimpi besar Gemit bagi seluruh warganya, bagi kita satu persekutuan keluarga Allah, yaitu kian hari kita bukan saja menjadi satu persekutuan yang besar, menjadi persekutuan yang banyak jumlahnya, tetapi lebih daripada itu, kita juga adalah persekutuan orang-orang yang iman kita itu iman yang berkelas. Dan untuk itu sebenarnya butuh kerja keras. 77 tahun, 80 tahun, 90 ataupun 100 bukan jaminan orang menjadi benar-benar bermutu dan berkelas. Kadang-kadang usia boleh tua, tapi pikiran, tindakan, perbuatan lebih parah dari anak kicik. Tapi harapan Gemit tentunya tidak demikian. Dia punya umat kian hari kian berkelas.
Karena itu Gemit kasih kepada kita bahan bacaan untuk kita renungkan bersama-sama, dan itu diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau surat Paulus kepada jemaat di Roma dari pasal 1 sampai dengan pasal 11, di situ Paulus bergumul dengan pertanyaan tentang siapakah yang dibenarkan di hadapan Allah. Maka mulai masuk pasal 12, surat Paulus isinya lebih dalam perkara nasihat-nasihat yang praktis sifatnya. Karena itu dalam bagian bacaan ini sebenarnya berisi nasihat Paulus yang berisi tentang bagaimana kita membangun satu persekutuan sebagai anggota-anggota daripada tubuh Kristus, dan kita menjadi persekutuan yang di dalamnya kita benar-benar terikat. Secara dekat, saya menggunakan satu kata, tapi saya ingat ini politik. Kita erat, dekat. Persekutuan itu hanya dimungkinkan menurut Paulus kalau beberapa poin yang dijelaskan oleh Paulus di dalam suratnya ini diperhatikan oleh anggota-anggota satu persekutuan tubuh Kristus. Apa itu? Beberapa poin saya bagikan buat kita sekalian. Paulus bilang begini, kasih itu jangan pura-pura. Jangan lain di bibir, lain di hati. Jangan di muka madu, di belakang empedu. Kasih itu jangan pura-pura. Yang jahat, jangan bergaul dekat. Atau jangan pilih jalan-jalan yang jahat. Tapi yang kita buat itu adalah yang baik saja. Kalau sudah tahu itu tidak baik, jangan buat. Dia pesan saling mengasihi sebagai saudara. Kita ini mungkin beda satu dengan yang lain. Ini ada Miramengi, ini ada Lado Jambi, ini ada Jo, Lena, Dubu. Tapi dalam satu persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus kita bersaudara. Mau kita pun suku lain-lain bukan alasan bahwa kita tidak bisa menjadi bersaudara dalam satu persekutuan tubuh Kristus. Karena itu sebagai saudara, dia pesan kita harus saling mengasihi. Saling itu berarti dia datang itu harus dari dua pihak. Jangan yang satu mengasihi, yang satu membenci. Nanti kita tidak berketemu. Harus datang dari semua pihak. Kita saling mengasihi. Kamu mengasihiku, aku mengasihimu. Itu yang harus kita pegang dalam hidup. Kemudian dia bilang harus tetap rajin. Kalau hari ini banyak yang ikut persekutuan, kerajinan jangan kendor. Ingat hari Minggu ikut gereja lagi. Biarlah rohmu tetap menyala dan teruslah hidup untuk melayani Tuhan. Apalagi majelis jemaat, penatua, diaken, pengajar, semua pengurus dalam pelayanan gerejawi. Rohnya tidak boleh kendor. Kian hari harus kian berkobar gitu. Ya. Kemudian disampaikan harus bersuka cita dalam pengharapan. Kita mau dalam keadaan apapun, pergumulan apapun tidak boleh menghilangkan kita punya sukacita dalam membangun pengharapan. Anak-anak Tuhan itu anak-anak yang berpengharapan. Bukan anak-anak yang hilang harap bahkan mati pengharapan. Tidak. Sekalipun ada keadaan yang saat ini sulit dan tidak dapat kita mengerti, ini ujungnya mau kemana Tuhan. Tapi bukan berarti itu mematikan pengharapan dalam kita hidup. Tetap bangun pengharapan sebagai Tuhanmu anak-anak. Yang berikut lagi disampaikan, supaya kita jadi orang-orang yang sabar. Sekalipun kita ada dalam situasi yang menyesakkan kita, tetaplah menjadi orang-orang yang sabar. Kesabaran ini Papa Mama
kian hari kian hilang dalam hidup. Saya kadang-kadang di dalam rumah, kalau sama anak-anak nanti ada titik di mana saya bilang begini sama mereka, saya ini belum lulus ujian kesabaran. Jadi memang kesabaran ini sesuatu yang kita omong tuh gampang, tapi berhadapan dengan segala situasi-situasi yang kadang-kadang sangat menekan dan mendesak kita untuk tidak sabaran. Maka di sini pergumulan besar bagi Tuhan Bu, anak-anak. Tapi sekali lagi Paulus bilang, harus tetap bisa bersabar dalam segala kesesakan. Dia pesan juga bertekun dalam doa. Doa itu Tuhan pun perintah. Dan Tuhan minta kita untuk berdoa. Karena itu tidak mungkin Tuhan tolak kita berdoa. Karena Dia sendiri yang minta kita untuk berdoa. Karena itu dalam keadaan apapun tetaplah bertekun dalam doa. Doa itu sederhana, tapi kuasanya itu besar dalam hidup anak-anak Tuhan. Ada hal-hal yang di luar kita kendali. Kita tidak bisa jangkau dengan kita berdua tangan yang terbatas. Kita tidak dapat menghampiri dengan kita pun kaki dua yang terbatas. Mata, telinga kita yang terbatas. Tapi doa itu tidak terbatas. Dia dapat menjangkau setiap ruang dan waktu. Karena itu apapun situasi dalam hidup, tetaplah bertekun dalam doa. Dia juga berpesan, bangun hidup sebagai anggota-anggota dalam persekutuan tubuh Kristus itu harus bisa membantu dalam kekurangan orang-orang yang kudus. Membantu, batolong, menolong, itu sesuatu yang baik dalam hidup. Nilai-nilai ini tidak boleh hilang, sekalipun segala sesuatu menjadi sulit secara ekonomi dalam hidup. Tapi bukan berarti karena harga beras naik, orang mau bantu dengan nasi satu piring, itu menjadi berat dalam hidup. Jangan karena perkara harga barang kian hari kian melonjak, maka jangan harap ada rantang yang berjalan ke tetangga, ke saudara. Jangan. Apa-apa yang ada pada kita, sedikit sederhana, kalau kita berbagi dengan penuh kasih, itu sungguh kekayaan yang tak ternilai harganya. Yang berikut pesannya juga, usahakan untuk selalu bisa memberi tumpangan. Memberi tumpangan ini papa mama sekalian, membawa kita untuk senantiasa terbuka untuk bisa menerima setiap orang di sekeliling kehidupan kita, secara khusus mereka yang oleh karena keadaan, situasi atau kondisi menjadi orang-orang asing yang membutuhkan untuk sekedar mereka menumpang beberapa saat, mereka dilayani dengan makan dan minum. Kita harus terbuka untuk perkara-perkara itu. Tidak boleh menjadi orang-orang yang tertutup dan tidak dapat bermurah hati terhadap orang lain, teristimewa bagi orang-orang yang membutuhkan tumpangan. Diminta untuk kita membangun kehidupan yang senantiasa memberkati orang, bukan mengumpat, mengutuk, bahkan memaki-maki orang, sekalipun kita diperlakukan dengan tidak baik. Paulus bilang, sekalipun orang bikin tidak baik sama lu harus tetap bikin baik. Ini berat, tapi kalau mau hidup persekutuan sebagai tubuh Kristus ini berkelas, dia harus begitu. Kalau mau tidak berkelas, ya silakan bangun hidup yang lu sapa beta sapa, lu bisa beta juga bisa. Tapi tentunya bukan itu pengharapannya bagi kita. Dengan orang yang menangis, kita menangis. Dengan orang yang bersuka cita, kita bersuka cita. Jangan sebaliknya. Kita sedih, kita sakit hati. Kalau orang berhasil dalam hidup, kalau orang bahagia dalam hidup, kalau orang sukses dalam hidup, kalau orang mendapatkan berkat, kita sedih, sakit hati, kita menangis. Karena kita tidak ikhlas orang mendapatkan kebaikan dalam hidup. Jangan juga orang sementara bergumul dengan kesusahan, kesulitan, penderitaan, dia sementara menangis, dan kita menjadi orang-orang yang beria-ria atas orang-orang penderitaan.
Ini juga bukan pilihan hidup yang baik. Kalau kita mau jadi anggota persekutuan tubuh Kristus yang tadi saya katakan berkelas. Pesannya juga bagi jemaat di Roma pun kita, supaya di dalam kehidupan ini jangan pikir perkara yang tinggi-tinggi, yang sederhana-sederhana saja. Dalam artian yang dimaksudkan Paulus di sini, Papa Mama, kadang-kadang kita orang ini mau pikir yang tinggi-tinggi sampai kita lupa untuk mengerjakan apa yang nyata di depan kita. Akhirnya kita hanya hidup dalam mimpi-mimpi yang tak pernah menjadi nyata. Itu yang dimaksudkan. Bukan kita tidak boleh mempunyai mimpi untuk sesuatu yang lebih tinggi, tetapi jangan kita hidup hanya dalam mimpi dan tidak pernah membuat mimpi itu menjadi nyata. Perkara-perkara yang sederhana dalam hidup, kerjakan itu dan pasti buahnya akan baik dalam hidup kita. Tapi kalau sekalipun itu sesuatu yang kecil, sederhana, kalau kita tidak bertindak dan bergerak untuk mengerjakan dan melakukannya, ujung-ujungnya kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Bangun, kerjakan dari perkara-perkara yang kecil dan sederhana. Percaya kalau Tuhan berkati, yang kecil pun bisa menjadi besar. Yang berikut dia juga berpesan, jangan anggap dirimu sendiri itu pandai. Kenapa Paulus pesan begitu? Karena kalau kita pikir kita pendiri ini yang paling pintar, kita tidak bisa terbuka untuk dengar orang lain pun pikiran, pandangan, pendapat. Karena bagi kita punya ini sudah yang paling betul, karena kita yang paling pintar. Karena itu Paulus bilang, jangan menganggap dirimu sendiri pandai. Karena dengan pola seperti ini, kita menjadi orang-orang yang tidak dapat terbuka bagi orang lain. Jangan balas jahat dengan jahat. Tetapi apapun situasi dan keadaannya, lakukanlah yang baik untuk semua orang. Dan sedapat-dapatnya, kalau hidup dalam perdamaian itu sangat tergantung pada keputusanmu, maka pilihlah untuk hidup dalam perdamaian. Sedapat-dapatnya, jika perdamaian itu tergantung pada keputusanmu, maka pilihlah untuk hidup dalam perdamaian. Papa Mama yang dikasihi Tuhan, kalau nilai-nilai hidup seperti ini adalah nilai yang kita pegang sebagai anggota-anggota dalam persekutuan tubuh Kristus, maka seperti tema ini, kita dapat merayakan kasih dan kita dapat mewujudkan perdamaian itu di dalam hidup ini. Tapi kalau nilai-nilai ini tidak kita bangun dalam kita pun hidup, maka sampai kapanpun kita tidak dapat merayakan kasih dan kita tidak dapat membangun hidup dalam perdamaian. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Vokal grup pemuda akan mengangkat pujiannya bagi kemuliaan nama Tuhan.
Baiklah tiap-tiap kita yang percaya berkata demikian. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang adalah Allah di atas kami, yang menciptakan langit dan bumi, serta segala sesuatu berpasang-pasangan, supaya bersekutu dan saling melengkapi, yang mengasuh dan memelihara kami seperti seorang ibu. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, yang adalah Allah di antara kami, yang adalah terang dunia, yang benar-benar Allah dan benar-benar manusia, yang oleh Roh Kudus lahir seperti kami dari seorang perempuan, yang menjadi satu dengan kami dalam suka dan duka, yang mempersatukan kami dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam kami. Ia memberikan kabar baik kepada orang miskin, memberi kebebasan kepada orang tertindas, menghukum para penindas, memberi penglihatan kepada orang buta, bergaul dengan orang-orang hina, mengampuni orang berdosa, memberkati anak-anak, dan menjadikan perempuan dan laki-laki sebagai saksi-saksinya. Dalam Dia pemerintahan Allah yang mendatangkan damai sejahtera menjadi nyata. Ia menderita demi kami dan untuk keselamatan kami, yang ditolak oleh para penguasa yang lalim, ditangkap dan dihakimi dalam pengadilan yang tidak adil, yang disalibkan demi kami, mati dan dikuburkan seperti kami, yang telah bangkit pada hari Minggu dari antara orang mati sebagai sulung kami, naik ke surga dan memegang segala kuasa di surga dan di bumi, dan akan datang kembali sebagai hakim yang agung dalam kemuliaan. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Roh Pencipta dan Roh Pendamai, yang adalah Allah di dalam kami, yang bekerja bersama kami dan melalui roh kami, yang telah berbicara kepada leluhur dan pendahulu kami, yang berbicara juga kepada kami. Ia memanggil dan melengkapi kami untuk bersekutu, bersaksi, beribadah, melayani, dan menata layani. Ia memberi hidup baru bagi kami, menumbuhkan iman, kasih, dan pengharapan akan kebangkitan di langit yang baru dan bumi yang baru. Kami mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah oleh pekerjaan Roh Kudus. Kami mengaku bahwa gereja adalah rumah Allah. Yesus Kristus adalah tiang induk di dalam rumah itu. Kami mengaku bahwa dunia adalah ladang kerja Allah. Gereja diutus Allah untuk menghadirkan salom Allah dalam dunia. Kami mengaku bahwa baptisan kudus dan perjamuan kudus memeteraikan kami sebagai milik Allah. Dalam baptisan kudus, kami diterima sebagai anggota keluarga Allah. Perjamuan kudus adalah wujud persaudaraan kami dalam Kristus, bersama dengan mereka yang miskin dan menderita. Dalam pengucapan syukur kepada Allah, kami mau mengiring Yesus, hidup kudus dan benar, melayani sesama, bekerja dalam dunia, dan bertekun dalam doa. Datanglah ya Kristus. Amin. Disilakan untuk duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara Eklesia, dan setelah itu kita akan masuk dalam persembahan syukur jemaat. Berkatnya tak berhenti.
Terima kasih untuk persembahan pujian. PKJ nomor 4 kita persiapkan. Mari kita berdoa dan sekaligus saya akan membawakan doa untuk kita makan bersama. Selesai kebaktian, tim yang bekerja keras kiranya berkenan untuk membagikan nasi bungkus untuk kita makan. Dan jangan bawa pulang ke rumah, makan sama-sama di sini ya. Baik, mari kita berdoa. Kami angkat hati kami dalam rasa syukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam perjalanan gereja, secara khusus gereja Masehi Injili di Timur. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan curahkan atas persekutuan ini. Kami angkat syukur kami di hadapan Tuhan. Sekaligus kami meletakkan segenap pengharapan kami supaya mari Tuhan, Deko terus berjalan bersama-sama dengan gereja di berbagai tempat, di segala pelosok tempat di mana Gemit berada. Kasih sayang Tuhan pun ada bersama mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi seluruh kepemimpinan pelayanan yang ada di tingkat Gereja Masehi Injili di Timur, baik tingkat sinode maupun di tingkat klasis dan tingkat jemaat. Tuhan terus bekerja bersama-sama dengan tiap hamba-hamba, memberi kepada mereka hikmat, memberi kepada mereka kesabaran, memberi kepada mereka kemampuan kepemimpinan yang di dalamnya akan menuntun akan perjalanan persekutuan Gereja Masehi Injili di Timur ini. Untuk kian hari dia terus bertumbuh menjadi umat yang berkualitas dalam iman, pengharapan, dan juga kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa meletakkan secara khusus persekutuan anak-anak Tuhan Gemit yang ada di Betania Lobodei. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang berkenan untuk mengikat kami dalam rasa syukur bersama. Kami mengingat akan tahun-tahun perjalanan
bersama-sama dengan rahmat Tuhan. Dan kami tahu tangan perkasa Tuhan terus ada bagi kami semua. Kami mengucap syukur untuk kesempatan bersekutu bersama-sama di tempat ini dengan segenap anak-anak Tuhan, kecil, besar, tua, muda. Kami mengikat hati kami dalam rasa syukur bersama. Karena itu kami percaya Tuhan memberkati persekutuan yang terjadi ini. Kami juga mohon belas kasih Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pun dalam mempersiapkan segala sesuatu. Kami tahu betapa berjerit lelahnya mereka untuk bekerja dan mempersiapkan ini semua. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan tim kerja untuk hari raya gerejawi yang telah bekerja melakukan segala sesuatu sehingga kami dapat ada bersama di tempat ini. Tuhan berkati akan mereka semua, keluarga mereka, sanak bersaudara mereka, kerabat mereka, persekutuan yang bekerja bersama-sama ini. Biarlah kasih sayang Tuhan terus ada bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kami mau mengucap syukur sebab menandai rasa syukur kami dan juga menutup bulan keluarga. Kami akan masuk dalam beberapa perlombaan, baik itu khotbah, solo maupun vokal group. Kami mohon supaya Tuhan bersama-sama dengan kami sehingga semua proses ini dapat kami jalani bersama-sama dengan penuh sukacita. Anak-anak yang ikut perlombaan Tuhan Dikau berkati, kami semua yang menyaksikannya pun Tuhan beri kepada kami sukacita. Kami juga berdoa Tuhan, kami juga mau meletakkan anak-anak Tuhan semua yang akan mengambil bagian sebagai dewan juri. Tuhan juga memberkati akan mereka semua. Kami juga berdoa pula Tuhan untuk acara bersama kami akan menikmati berkat Tuhan yang telah dipersiapkan oleh anak-anak Tuhan sekalian. Kami mohon supaya Tuhan berkati, supaya dengan kami menikmati jamuan bersama ini, kami ingat bahwa kami sekalian adalah orang bersaudara di dalam Tuhan. Kami satu keluarga Allah, maka kami dipanggil untuk hidup dalam kasih dan mencintai perdamaian. Terima kasih untuk rahmat Tuhan dalam persekutuan yang beribadah pada kami saat ini. Kami percaya rahmat Tuhan akan terus tinggal menyertai kami semua saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, sekiranya ada warta jemaat, saya silakan. Jika tidak ada, mari kita bersiap untuk menutup ibadah kita. Saya jemput sekalian kita untuk berdiri. Sebagai persekutuan gemit, kita dipanggil untuk mewujudkan kehidupan kasih. Mewujudkan kasih itu dapat kita mulai dari persekutuan terkecil, yaitu keluarga kita. Kemudian lebih luas bersama para tetangga dan dalam persekutuan gereja. Hanya dengan begitu kita dapat mewujudkan keadaan yang damai. Sebab perdamaian hanya akan tercipta jika kita punya inisiatif untuk membangun hidup damai dengan siapapun, bahkan dengan musuh sekalipun. Mari menjadi warga gereja yang merayakan kasih dan selalu mewujudkan perdamaian di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 1, 2, 3, Shalom. Shalom.